Gimana rasanya tinggal di asrama yang kamarnya selalu penuh? Setiap malam kamu dengar ada yang buka pintu dan tidur di kasur kosong di sebelahmu. Di pesantren itu jumlah santri selalu genap, tapi ada satu kamar yang aneh. Selalu ada kasur kosong, selalu ada piring lebih, dan selalu terdengar suara nafas tambahan saat zikir malam. Sampai akhirnya ada yang berani nyari tahu siapa sebenarnya santri yang gak pernah absen sholat tapi gak pernah daftar jadi penghuni asrama. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen paling ditunggu-tunggu, Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita, bareng aku Refty Betrisva. Dan hari ini kita akan bahas tentang pondok pesantren. So, siap? Langsung aja kita dengerin, let's go! Nama pesantrennya nggak usah kita sebut ya guys ya, takutnya kamu malah tahu ataupun kenal bahkan pernah mondok di situ. Tapi yang jelas ini adalah pesantren tua di pinggiran kota Jawa Tengah. Dulu bekas bangunan kolonial, sekarang difungsikan jadi asrama putih, lantai 2, kamar besar tanpa AC, hanya kipas angin tua dan selembar tirai kain tipis di jendela yang tinggi. Kisah ini dikirim oleh seorang alumni, sebut aja namanya Nina. Waktu itu dia baru masuk kelas 1 aliyah, tinggal di kamar paling pojok isinya 6 orang. Tapi dari hari pertama Nina udah ngerasain hal ganjil. Setiap subuh mukena di kasur sebelah selalu basah oleh keringat. Padahal gak ada santri lain yang tidur di situ, dan mukena itu gak pernah bisa dipindah. Pesantren tempat Nina mondok itu bukan pesantren baru guys. Bangunannya tinggi, tua, dan berlapis cat putih yang udah mulai mengelupas. Banyak yang bilang bangunan itu dulunya adalah bekas rumah dinas tentara Belanda. Dindingnya tebal banget, pintunya dari kayu jati yang udah penuh dengan goresan. Tapi justru karena itu suasananya adem dan nyaman untuk santri yang ngaji dari pagi sampai malam. Nina baru masuk 2 minggu waktu itu, tapi dia sudah merasakan hal-hal yang aneh. Setiap subuh begitu bangun untuk sholat berjamaah, dia selalu lihat mukena putih tergantung di kasur paling pojok sebelah kanan dari tempat tidurnya. Mukena itu basah kuyup, tapi bukan basah karena air wudhu. Lebih mirip basah oleh keringat dingin. Mukena itu berat, lembab, dan dingin banget. Awalnya Nina pikir mungkin itu punya salah satu kakak kelasnya yang tidur malam sambil pakai mukena. Tapi setelah seminggu dia sadar sesuatu guys. Nggak ada yang tidur di kasur itu. Kasur itu secara resmi adalah kasur kosong. Teh Ayu, itu kasur yang di pojok emang kosong ya? Nina nanya ke kakak asuhnya, Ayu. Waktu sore-sore mereka nyapu kamar bareng. Ayu langsung diam, wajahnya sempat tegang tapi cepat dia tutupi dengan senyum. Emang kenapa nak? Nina nunjuk. Itu mukena siapa ya? Kenapa tiap subuh selalu basah? Ayu ngelirik cepat. Oh, itu punya santri lama, udah lama nggak dipakai. Dulu suka ditinggal di situ. Nina ngerasa ada yang disembunyikan. Malamnya dia sengaja tidur agak malam sambil pura-pura belajar. Kasur pojok dia awasi terus. Jam 00.30 lampu kamar ia matikan. Semua santri udah tidur, tinggal Nina sendirian yang masih terjaga. Dia mulai ngantuk tapi dia tahan sampai akhirnya terdengar suara langkah pelan. Kresek, kresek. Suara sandal menyentuh ubin dari arah lorong luar. Langkah itu masuk pelan-pelan ke dalam kamar. Nina panik tapi dia tetap pura-pura tidur. Cuma matanya mengintip dari balik selimut dan dia lihat mukena itu bergerak sendiri kayak ada yang ngambil dan memakainya pelan-pelan. Tapi gak ada orang di situ. Pagi harinya Nina demam, badannya panas dingin, mulutnya komat-kamit terus, matanya sayu. Teman-temannya panik, pikir Nina ini kena tipes ya. Tapi waktu dipanggilkan ustazah untuk ruqyah ringan, tubuh Nina gemeteran hebat. Ustazah cuma nyentuh jidatnya dan langsung bilang, jangan ganggu dia gak suka diperhatiin. Malam itu kasur pojok dikosongkan dari bantal dan guling, tapi mukena itu masih tergantung di situ. Dan lebih anehnya lagi, pagi harinya mukena itu makin basah kayak abis dipakai lari-larian. Besoknya
Teh Ayu ngajak Nina bicara empat mata. "Nak, kamu udah lihat dia ya?" Nina angguk pelan. Ayu cerita, dulu ada seorang santri angkatan jauh sebelum mereka. Sebut aja namanya Ranti. Ranti ini dikenal alim, sholat gak pernah ketinggalan, selalu ngajak teman-temannya untuk tahajud. Tapi satu malam, pas semua santri tidur, Ranti gak bangun-bangun untuk sholat subuh. Waktu dibangunin dia kaku, matanya kebuka, mukenanya udah kepake, tapi tubuhnya dingin, bibirnya biru. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Semua orang waktu itu percaya dia meninggal husnul khotimah. Tapi sejak saat itu kamarnya selalu ganjil. Satu kasur gak bisa dipakai. Mukena yang dia pakai malam itu gak pernah bisa dibuang. Pernah dicuci, besoknya lagi balik ke tempat semula. Dan sejak malam itu santri di kamar itu selalu ganjil. Kalau isi kamar 5 orang, selalu terasa kayak ada 6 orang. Kalau 6 orang, selalu ada satu suara nafas tambahan saat zikir malam. Makanya nak, kata Teh Ayu, kita cuma boleh tinggal di sini kalau kita nggak terlalu penasaran. Karena yang ngisi kasur itu juga butuh tempat tinggal. Dia santri yang tak diundang. Setelah ngobrol sama Ayu, Nina jadi lebih hati-hati. Dia nggak pernah lagi ngeliatin mukena itu, nggak pernah komentar, nggak pernah nanya. Tapi malam-malam tertentu dia masih dengar langkah kecil masuk kamar, suara orang buka lemari, dan bisikan samar yang bikin darahnya membeku. "Aku udah bangun duluan, ayo sholat." Sejak malam itu Nina jadi lebih waspada, tapi bukan takut, tapi lebih ke was-was. Dia nggak pernah bilang siapa-siapa, tapi setiap malam dia set alarm jam 3 dini hari. Bukan buat tahajud, tapi buat ngecek, buat ngebuktiin apa dia cuma berhalusinasi atau memang ada santri lain yang tidur di kamar mereka. Dan bener aja, tiap jam 3 pagi, Nina bangun diam-diam, matiin alarm sebelum bunyi, terus pura-pura ambil wudhu, tapi yang dia lihat justru bikin seluruh tubuhnya menggigil. Kasur pojok itu kosong, tapi mukenanya nggak ada. Dan saat dia keluar dari kamar, dari kejauhan dia ngeliat ada satu sosok putih sedang sholat sendirian di musola kecil asrama. Punggung membungkuk, gerakan sujudnya pelan banget kayak bukan manusia biasa. Rambut panjangnya menyembul sedikit dari bawah mukena, dan yang bikin Nina benar-benar yakin ini bukan manusia biasa karena tidak ada bayangan di lantai. Besoknya Nina cerita ke salah satu teman sekamarnya yang namanya Dila, yang memang anak pesantren lama dan dikenal agak berani. Dila cuma manggut-manggut sambil nyuapin nasi ke mulutnya. "Oh, udah lihat juga ya? Itu namanya Mbak Suci. Kita nggak tahu siapa, tapi saja bilang selama kita nggak ganggu, ya dia nggak akan ganggu." Tapi malam keempat semuanya berubah. Malam itu jadwal tahajud berjamaah untuk semua santri kelas 1 dan 2. Semua santri bangun jam 03.30. Berbaris ke musola asrama dengan lampu temaram. Tapi Nina ngerasa langkah kakinya aneh, kayak ada yang berat di punggungnya, kayak dipeluk dari belakang oleh sesuatu yang dingin. Dan pas sampai musola, dia kaget luar biasa. Di saf paling depan, ada yang udah berdiri duluan. Tinggi, putih, mukenanya panjang sekali sampai menyapu lantai. Wajahnya tertutup. Beberapa teman yang sadar mulai berbisik, "Itu siapa? Kok udah di situ?" Tapi waktu ustazah datang dan berdiri sebagai imam, dia malah balik badan dan tatapan matanya kosong. Seketika lampu musola mati mendadak, semua santri kesurupan massal. Nina sempat pingsan, tapi dia bangun di tengah-tengah kekacauan. Ada yang jerit-jerit, ada yang baca ayat kursi keras-keras, dan satu hal yang paling Nina gak bisa lupain adalah suara tertawa dari arah mimbar musola. Suara perempuan yang sangat pelan tapi dalam, suara yang seperti menyimpan amarah bertahun-tahun. "Aku dulu juga bangun jam segini, tapi gak ada yang datang, gak ada yang temenin sampai aku meninggal, sujud sendirian." Ustazah sampai panggil kiai malam itu. Musola didoain, air ruqyah disiram ke pojokan, tapi saat pagi datang, semua anak kelas 1 dipindahkan sementara ke ruang aula. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri adalah kasur pojok di ruangan kamar Nina kembali terisi mukena basah. Dari situ Nina makin sadar bahwa makhluk itu bukan ingin ganggu, tapi dia merasa ikut mondok. Dia merasa paling rajin tahajud, dan siapapun yang gak bangun sholat malam jadi incaran.
Karena buat makhluk itu, siapa yang tidur terus dianggap nggak niat jadi santri. Malam-malam berikutnya, setiap kali Nina ngantuk dan nggak bangun tahajud, dia selalu mimpi buruk. Mimpi diseret ke kamar mandi, mimpi dicelupin ke bak air, mimpi dikunci di dalam lemari tempat mukena basah itu tergantung. Dan setiap bangun, Nina selalu nangis. Tapi dia nggak pernah cerita ke orang tuanya karena kalau bilang yang ada malah disuruh pulang. Dia masih pengen ngaji. Suatu malam saat Nina benar-benar kelelahan dan ketiduran, dia kebangun oleh sesuatu. Ada yang menepuk pipinya pelan. Dia buka mata dan ngeliat wajah perempuan sangat pucat, matanya kosong, mukenanya meneteskan air. Bangun, jangan tidur terus. Aku dulu juga tidur terus sampai aku nggak bangun lagi. Di antara banyak kamar di lantai 2 asrama, kamar 07 paling sering jadi bahan bisik-bisik. Kamar ini letaknya di pojok lorong, menghadap langsung ke arah timur dengan satu jendela besar tanpa gorden dan pintu yang selalu terbuka setengah. Bukan karena pengap, tapi karena pintunya nggak pernah bisa dikunci. Setiap kali kunci dimasukkan, entah kenapa nggak bisa diputar. Gembok baru pun dicoba dan hasilnya hilang keesokan paginya. Orang-orang bilang kalau kamar itu sampai dikunci, dia marah. Nina mulai curiga dengan kamar itu sejak hari ke-20 saat dia mondok. Malam itu dia harus turun ke dapur karena tugas jaga giliran malam. Pas lewat depan kamar 07, dia ngeliat ada cahaya remang-remang dari dalam. Padahal semua lampu kamar harusnya udah mati. Nina iseng ngintip lewat celah pintu. Dan dia langsung terpaku. Di dalam ada 5 orang santri duduk melingkar. Mereka semua pakai mukena putih lusuh, wajahnya menunduk. Tapi anehnya semua mukena itu persis sama, lusuh, panjang, dan basah. Satu dari mereka perlahan mendongak ke arah pintu dan meski kamarnya gelap, Nina bisa lihat jelas, matanya bolong. Nina lari sekencang-kencangnya ke dapur, tapi sepanjang lorong, lampu-lampu mulai padam satu-satu. Kipas angin berderit sendiri dan pintu-pintu kamar seperti diketuk dari dalam. Tuk, tuk, tuk. Setiap pintu seolah minta dibuka sampai akhirnya Nina jatuh di depan ruang laundry asrama. Badannya gemeteran, keringat dingin membasahi bajunya. Tapi belum sempat ia berdiri, dia lihat sesuatu, bayangan dari balik pintu kamar 07. Bayangan itu berdiri di abang pintu tapi tidak menyentuh lantai, mengambang, mukena lusuh melayang perlahan seperti tertiup angin dari arah berlawanan. Jangan dikunci, kalau dikunci kami nggak bisa keluar. Besok paginya Nina cerita ke Teh Ayu, tapi ekspresi Ayu berubah serius. Kamar 07 udah lama nggak ditempati. Dulu pernah ada kasus santri yang alami kerasukan massal, 4 orang tapi 1 nggak selamat. Ayu menelan ludah sebelum lanjut. Waktu kejadian kamar itu dikunci dari luar, yang 1 meninggal di dalam, ditemukan dengan posisi sujud, mukenanya basah kuyup dan sekarang kamar itu nggak pernah bisa dikunci lagi. Setelah kejadian itu satu persatu santri mulai ngalamin hal-hal aneh. Santri teman sekamar Nina pernah ketiduran di depan kamar 07 pas nunggu giliran mandi, tapi waktu dia bangun dia udah ada di dalam sendirian. Pintu nggak bisa dibuka dan di atas lemari ada mukena yang bergerak sendiri seperti ada yang napas di balik kainnya. Santri lain langsung kejang-kejang, mulutnya berbuih, tubuhnya dingin dibacain ayat kursi, tapi dia cuma bisik pelan, "Jangan kunci aku belum selesai ngaji." Sejak saat itu, Ustazah memutuskan kamar 07 ini dikosongkan total. Dikunci, nggak bisa, digempok, hilang, dipasang papan, malamnya jatuh sendiri. Tapi yang paling horor, setiap malam Jumat dari dalam kamar itu terdengar suara zikir, bukan zikir biasa. Terdengar berat, dalam, dan diselingi suara isak tangis perempuan. Suatu malam, Nina dan Dila nekat ngerekam suara di depan pintu kamar 07 pakai handphone. Mereka taruh HP-nya dan ngintip lewat celah pintu kamar. Direkam selama 30 menit. Besoknya pas diputar, yang terekam bukan suara zikir tapi suara bisikan. "Tolong, aku masih ngaji, aku belum hatam, jangan tinggalin aku." Dan di menit ke-27, suara tawa terdengar jelas. Tawa perempuan yang kering seperti kerongkongannya itu retak. Sejak saat itu Dila sakit, berat badannya turun drastis, wajahnya pucat dan setiap subuh dia selalu bangun sambil teriak, "Jangan kunci aku, jangan, aku masih di dalam." Dan malam terakhir sebelum dia pulang karena drop, Dila berbisik ke Nina, "Nah, yang di dalam itu banyak, bukan 1, bukan 2, dan mereka nunggu pintu itu dibuka."
Lantai 2 asrama udah cukup bikin bulu kuduk berdiri, tapi ternyata di atasnya masih ada satu lantai lagi, lantai 3 atau 2,5. Gak semua santri tahu lantai itu karena tangganya kecil banget, nyempil di belakang gudang dan ditutup pakai pintu kayu berat. Waktu pertama kali Nina tahu soal lantai atas itu, dia mikir ini ruang penyimpanan kali atau atap doang. Tapi malam-malam tertentu sekitar jam 2 atau 3 pagi, dia sering dengar suara dari atas, suara orang ngaji. Bukan ngaji biasa, tapi lambat, berat, dan sendu, seperti seseorang yang ngaji sambil nangis. Awalnya Nina kira suara itu dari radio kamar tetangga, tapi pas dia cek semua kamar sepi, nggak ada suara. Sampai suatu malam pas dia ke kamar mandi, dia lihat Dila berdiri di ujung lorong. Dila yang padahal udah pulang karena sakit berdiri, mukanya kosong, matanya merah. Dia ngeliat Nina lalu nunjuk ke atas, "Nak, ke atas yuk. Mereka ngajinya belum selesai." Nina gemeter, dia balik badan, dia lari sekenceng-kencengnya ke kamar. Besoknya dia baru sadar Dila belum balik, bahkan belum diizinkan untuk masuk ke asrama lagi. Lalu siapa yang semalam ngajak dia ke atas? Hari itu langit mendung, awan menggantung berat di atas asrama, malam hataman makin dekat. Nina dan teman-temannya diliburkan oleh kegiatan hafalan agar bisa berfokus ke persiapan. Tapi hari itu juga datang kabar yang bikin bulu kuduk berdiri. Kamar 07 akan digunakan kembali, kata ustazah sambil pasang pengumuman. Alasannya, asrama kekurangan kamar karena santri baru membludak. Nggak ada pilihan, kamar itu akan digunakan lagi. Nina langsung lemas. Dila yang baru pulih dan balik ke pondok pun jadi shock. Nah, itu kamar mereka. Kita nggak boleh masukin orang ke sana. Kalau tempat itu diisi, mereka bakal nempel. Tapi aturan tetap aturan. 4 santri baru dipindahkan ke kamar 07. Malam pertama belum ada yang aneh, tapi malam kedua semua mulai terasa ganjil. Santri baru bernama Aisyah mengeluhkan kasur sering basah, lemari terbuka sendiri, dan yang paling mengerikan, tiap malam ada satu mukena basah tergantung padahal nggak ada yang bunyi. Aisyah pikir itu punya temennya, tapi teman-temannya juga bilang begitu, bukan punyaku, sumpah. Aku nggak pernah naruh mukena di situ, mukenaku motif ini polos. Malam keempat teror dimulai. Aisyah mendadak terbangun jam 2 pagi, tubuhnya nggak bisa digerakkan, matanya terbuka dan di atas tubuhnya ada sosok perempuan berpakaian mukena berwajah pucat, tangannya dingin menyentuh pipinya. "Jangan tidur terus, bangun, hataman belum selesai." Ketika Aisyah menjerit, teman-temannya bangun. Kamar kacau, kipas berputar liar, dan di pojok ruangan kasur keempat bergetar sendiri. Pagi harinya, 1 dari 4 santri itu langsung minta pindah kamar. Dia bilang, "Aku gak kuat, aku tidur rame-rame tapi selalu ngerasa kayak sendirian di tengah-tengah mereka." Puncaknya terjadi malam Jumat Legi. Semua santri udah duduk rapi di musola, lampu redup, alunan tadarus bergema, tapi satu suara tiba-tiba masuk. Suara ngaji dari arah kamar 07, bukan dari orang, bukan dari speaker, tapi dari dalam lemari. Ustazah dan beberapa kakak asuh lari ke kamar itu. Mereka buka lemari dan mendapati 4 mukena tergantung, semuanya basah. Di lantai ada satu Al-Quran tua yang terbuka, dan di belakang lemari ada bekas telapak kaki mengarah ke kasur. Saat yang sama di musola, listrik padam, cahaya lilin mati satu persatu, dan Nina yang duduk di barisan tengah merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dia noleh, Laila. Berdiri dengan wajah kosong, mukena meneteskan air, mulutnya bergerak tanpa suara. Seluruh musola terguncang, beberapa santri kesurupan, ada yang tertawa, ada yang mengaji dengan suara yang gak sesuai dengan ayat, dan satu kalimat terdengar jelas dari suara gaib. "Kami tidak pernah diajak khataman, kami selalu dilupakan, sekarang gantian kami yang memimpin." Nina pingsan. Waktu dia sadar pagi hari, dia udah ada di kamar, mukanya dibasuh air, dan di pangkuannya ada Al-Quran terbuka di surat Ar-Rahman. Teh Ayu duduk di sebelahnya, matanya sembab. "Nak, tadi malam musola penuh asap, semua dikosongkan, tapi kamu tetap duduk di sana, kamu gak mau bangun. Katamu, kamu harus hatamkan ayat mereka dulu." Dan yang bikin Ayu merinding, Nina sempat membacakan ayat-ayat dengan suara sangat pelan, padahal sebelumnya dia gak pernah hafal surat itu. Setelah kejadian itu, kamar 07 ditutup lagi, bukan karena seram, tapi karena mereka minta tenang. Dan mukena basah itu sekarang ada di lemari besi di belakang aula. Disimpan, dirawat, tapi tak pernah disentuh.
Di pesantren itu kisah santri tak diundang bukan cuma legenda ya. Mereka hadir bukan buat nakutin tapi buat diingat. Karena ternyata gak semua yang tinggal di asrama itu adalah manusia. Ada yang sudah wafat, ada yang belum sempat berpamitan, dan ada yang masih terus mengaji meski tubuhnya udah gak ada di dunia ini. Dari mukena yang tak pernah kering, santri yang rajin tahajud, kamar 07 yang gak pernah bisa dikunci, sampai lantai atas yang penuh dengan suara. Semua mengarah ke satu hal, doa-doa yang belum selesai, ayat-ayat yang belum sempat ditutup dengan sadaqallahul azim. Dan mungkin malam ini juga saat kamu lagi nonton video ini, di suatu asrama tua ada satu kasur kosong yang ditempati oleh santri yang masih merasa mereka mondok, yang masih menyimak tadarus, yang masih ikut zikir dan berdiri di saf sholat malam di belakangmu. Suatu malam kamu dengar suara ngaji dari kamar kosong atau nemu mukena basah tergantung sendirian, jangan sentuh, cukup bisik pelan, semoga hatam ya. Karena ada yang belum selesai. Kalau kamu merasa merinding dan penasaran sama kisah santri yang tak diundang, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kamu yang suka dengan cerita-cerita horor dan mistis. Kalau kamu punya pengalaman mistis atau cerita serem lainnya, tulis di kolom komentar, atau boleh juga kirim cerita kalian ke email kami di kerok053@gmail.com. Siapa tahu nanti cerita kalian akan aku bacain di next Carol. Oke, sekian dulu dari aku Revi Beatrice pamit. See you, bye-bye.